Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di cerita-cerita horor dan mistis. Malam kali ini saya akan menceritakan kelanjutan dari cerita Bapakku Dukun atau Kematian Tak Wajar. Kali ini sudah sampai ke bab 11, yaitu Tamu Misterius. Bagaimana keseruan dan kemistisannya? Mari kita dengarkan. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, biar channel ini tambah maju dan berkembang lagi. Baiklah, mari kita dengarkan. Saya persembahkan tumbal kami, Nyi. Terimalah. Dia mendengar Nuning berkata demikian. Tak akan kubiarkan. Klak. Pintu pun terbuka. Mila! Dia berteriak kencang. Dek, bangun dek. Abi menggoyang-goyangkan tubuh dia dengan kencang dan menepuk-nepuk pipinya. Hah? Istighfar. Kamu mimpi buruk. Mimpi? Dia menoleh ke samping dan mendapati putrinya sedang tidur. Ya Allah, Mila, ucap dia. Minumlah, kata Abi. Sementara itu, napas dia mulai stabil. Untunglah semua itu cuma mimpi. Kamu mimpi apa? Tanya Abi. Dia pun menceritakan perihal mimpinya. Ini bukan sekedar mimpi, Mas. Ini petunjuk. Ini firasat. Lagi-lagi Nuning, jawab Abi. Sekarang, Abi 100% percaya. Ini sudah kesekian kalinya dia bermimpi tentang Nuning. Firasat dia memang kuat. Badan Mila mulai panas lagi. Dia mengompres sambil terus membaca doa. Entah kapan Mila bakalan sembuh. Dia mengusap minyak telon di dada dan punggung Mila. Cepat sembuh ya, Nduk, ucapnya. Mas, besok jemput ibu ya, pinta dia. Buat apa? Kasihan ibu sudah tua, kata Abi mencoba mengingatkan dia. Biar ada yang aku ajak bicara, Mas. Lagi pula, kalau kamu keluar misalnya, aku ada temennya. Aku gak sendirian. Bener juga, pikir Abi. Mungkin dengan begitu dia tidak akan diganggu barang halus lagi. Pagi itu, Abi langsung menjemput mertuanya yang memang tinggal di luar kota. Sementara dia menjalankan tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Pagi itu dia belanja. Biasa di Mbak Karim, tukang sayur keliling. Ia berhenti tepat di depan toko Nuning, menyenderkan sepedanya di pohon kelapa. Ayo le, ayo lo, teriak Mbah Karim. Ibu-ibu pun segera menyerbu Mbak Karim buat belanja. Tak terkecuali ibuku, sembari menggendongku. Mila masih sakit ya dia? Tanya Mbak Karim. Iya, jawab ibuku singkat. Kenapa nggak coba dibawa ke orang pintar? Siapa tahu Mila diikuti barang halus, kata Mbak Karim. Sampean punya kenalan? Atau tahu alamat orang pintar mungkin? Tanya dia antusias. Kemudian dalam sekejap muncullah nama-nama dukun. Dia menampung semua informasi itu. Itu di desa sebelah, Mbah Surip, kalau nggak salah namanya. Coba aja ke sana, kata Sri memberi masukan. Iya bener, coba saja ke sana.
Katanya dia bisa mengobati segala penyakit buatan. Kayak santet begitu loh dia. Tambah Marni. Dia pun mendengarkan dengan seksama informasi beberapa dukun atau paranormal yang diberitahu oleh tetangga pagi itu. Setelah memilih sayur dan ikan, dia segera berlalu sebelum si Nuning ikut nimbruk. Benar saja, sesaat setelah dia membayar, Nuning keluar dari rumahnya dan berkumpul dengan yang lain. Secepat kilat, emak-emak mengganti topik pembicaraan mereka. "Lombok naik lagi yo," kata Marni. "Iya loh, untung aku gak doyan pedes," timpal yang lain. Sementara itu, dia lebih memilih pergi menghindari Nuning. Dia berjalan lewat samping rumahnya menuju ke belakang lewat pintu dapur. Abi suaminya sudah membuatkan Mila keranjang bayi yang diberi roda hingga mudah dipindah-pindah. Jadi, dia bisa menidurkan putrinya di sana sembari memasak. Tak sabar dia menanti ibunya datang. Bapak dia telah tiada, tinggal Mbah Uti, satu-satunya sesepuh di keluarganya. Dia memasak sayur asem dan pepes hari itu. Dalam waktu singkat, sayur asem, pepes ikan, dan sambal terasi sudah terhidang di meja. Selanjutnya, ia mencuci baju. Abi sudah membuat kamar mandi di dalam, jadi dia bisa dengan leluasa mencuci sambil mengawasi Mila di keranjang bayi. Setelah semuanya selesai, dia menggendong putrinya. Mila disuapi dengan sayur asem. Walau sedang sakit, Mila tidak pernah menolak makanan apapun dan juga tidak pernah rewel. Berat badan Mila juga tidak turun, tetap cubi dan ginuk-ginuk. Hanya saja, kalau sedang panas, badan Mila panas sekali seperti bara api. Dan ketika sedang dingin, maka akan sedingin es. Suhu badan Mila tidak bisa diprediksi. Sebentar panas, sebentar normal. Sebentar kemudian berubah menjadi dingin. Pukul 2 siang, Mbah Surti yang dipanggil Uti datang. Beliau mencuci kakinya di sumur, baru kemudian masuk ke rumah dan langsung menggendongku. "Gendukku, dang sehat ya nduk," kudang Mbah Uti. "Makan dulu mbok," kata dia mempersilahkan. "Mbok belum lapar, buatin kopi saja," titah Mbah Uti. Beliau lantas melepas baju dan memijat cucunya. Tangan keriputnya itu cekatan mengurut punggung Mila dengan baluran minyak telon campur bawang merah. "Sehat-sehat yo," kata Mbak Uti, sembari terus memijat. "Makasih ya mas." "Mas," kata Sri, "kenapa nggak coba bertanya ke Mbah Surip?" kata dia, sambil menyodorkan kopi panas untuk suaminya yang baru datang. Dapur rumahnya cukup luas. Abi menaruh bayang atau dipan tepat di depan tempat sholat. Sebelahnya ia bangun kamar mandi. Di sisi lain tempat sholat ada meja makan. Abi dan dia sedang duduk di sana, sementara Mbah Uti memijat Mila di depan tempat sholat. "Habis ini aku coba ke sana. Aku juga dikasih tahu temanku ada paranormal di desanya. Mungkin besok aku ke sana," kata Abi sembari menyeduh kopi panasnya. Ada rasa lega di hati dia ketika melihat Mbah Uti menemani Mila. Setidaknya sekarang ada yang selalu menjaganya kalau dia sedang sibuk. Dia juga tidak perlu menunggu suaminya lagi kalau mau sekedar buang hajat. Abi kemudian ke belakang memberi minum kambing dan sapi dengan dedak yang sudah dicampur dengan garam. Sementara
Dia merapikan baju Mbah Uti dan dimasukkannya ke almari. Dia membersihkan kamar depan, tepat di depan ruang tamu. Biasanya ia tidur di kamar tengah. Ada 3 kamar di rumah itu. Sementara kamar belakang digunakan untuk menyimpan padi hasil panen dan gerabah. Ruang tamu dan ruang tengah sebenarnya los, hanya diberi almari saja oleh dia sebagai sekat. Jika almari itu dipindahkan, maka ruang tengah dan ruang tamu menjadi satu ruangan memanjang. Rumah dia memang cukup luas, sementara rumah tetangga masih didominasi dengan bambu atau bedek. Mungkin itu pula yang membuat Nuning sangat iri kepada dia. Belum lagi perhiasan dia dari anting, kalung, dan cincin, semua lengkap. Mila yang masih bayi pun sudah memakai gelang di tangan kiri dan kanannya. Kini semua dilepas oleh dia. Disimpannya semua perhiasan itu baik-baik di dalam almari. Maghrib. Abi belum pulang juga dari rumah orang pintar. Syukurlah, sudah ada Mbak Uti yang menjaga Mila. Dia menutup pintu rapat-rapat setelah menebarkan garam mengelilingi rumah, menggantikan suaminya. Kemudian, ia ke kamar dan merebahkan diri di samping Mila dengan Mbah Uti. Mereka tidur di bawah, tidak memakai dipan. Dia menyalakan TV sambil menunggu azan maghrib. Ada kaca besar di kamar depan, sehingga ia dan Mbah Uti bisa melihat suasana di luar. Walau hanya kebun salak dan kebun mangga milik Nuning saja pemandangannya. Sesekali ada warga yang lewat. Nah, gini loh Mbok. Genduk kalau mulai maghrib pasti badannya tiba-tiba anget. Keluh dia. Mbah Uti lantas meraba keningnya. Awalnya aku mimpi Genduk diajak Jamil naik kereta kencana Mbok. Terus Genduk sakit sampai saiki. Tambah dia. Ia keluarkan semua unek-uneknya. Jamil iku tokonya sing gede iku to. Iya Mbok. Wes, bismillah wae. Gendukku baik-baik saja ya Nduk, ucap Mbah Uti sambil terus berdoa dengan bahasa kejawen yang sulit dimengerti. Tepat sebelum maghrib berkumandang, Abi pun datang. Tok tok tok. Terdengar pintu belakang diketuk. Abi memang lebih suka masuk ke rumah lewat pintu belakang, karena langsung mencuci kaki dan berwudu sebelum masuk. Ini, Abi menyerahkan sebuah bundelan berisi air putih dalam botol. Balurkan air itu ke seluruh tubuh Mila. Diminumkan juga, katanya. Kemudian ia melaksanakan sholat maghrib, bergantian dengan dia dan Uti. Setelah sholat, semua berkumpul di kamar. Abi memeriksa kening Mila. Ia menghela nafas berat. Kemudian ia keluarkan dengan kasar. Bagaimana kata Mbah Surip? Tanya dia. Sementara Mbah Uti menyimak sambil memijat tangan kecil cucunya. Mila diincar. Jawab Abi singkat. Mbah Surip akan membantu menangkal dari rumahnya. Tambah Abi. Kemudian Abi masuk ke kamar tengah untuk istirahat. Karena nanti malam gantian Abi lah yang bergadang menjaga Mila. Sementara itu dia dan Mbah Uti istirahat. Masih begitu sore, sekitar pukul 9-an, telinga dia menangkap suara kidung yang ditembangkan seseorang. Mbok, dengar suara kidung gak Mbok? Tanya dia kepada Mbah Uti. Ora Nduk, apa awakmu krungu? Enggak Nduk. Apa kamu dengar?
Iya mbok, tapi suaranya cilik. Iya mbok, tapi suaranya kecil. Ra usah dikrungokke, donga wae. Gak perlu didengerin, berdoa saja. Dia pun mulai melantunkan doa. TV memang menyala, tapi tidak dihiraukannya. Tiba-tiba terdengar suara suaminya mengerang kesakitan. Lah, suaranya Abi toh iku dia. Lah, suaranya Abi kah itu dia? Iya mbok. Dia memasang telinganya baik-baik. Mbok, apapun yang terjadi, jangan pernah tinggalin Mila ya mbok. Pesan dia sebelum pergi ke kamar sebelah. Abi menekan perutnya, melintir dan berguling ke kiri dan ke kanan. Mas, kenapa mas? Tanya dia panik. Tak seperti biasanya, suaminya kesakitan seperti itu. Sementara Mbak Uti tak berani meninggalkan Mila seperti pesan dia. Mbak Uti juga tidak menggendong cucunya. Ia hanya terus melantunkan doa di ubun-ubun Mila. Gak tahu dek, perutku seperti disilet-silet. Sakit banget, kata Abi terus mengerang. Mas, jangan bikin aku takut mas. Ya Allah. Dia panik, tidak tahu harus berbuat apa. Aku harus apa ya Allah? Mas. Tok tok tok. Assalamualaikum, teriak seseorang. Siapa yang bertamu malam-malam begini? Pikir dia. Assalamualaikum. Suara itu terdengar lagi. Dia, Abi. Kali ini terdengar panggilan dan gedoran pintu secara bersamaan. Bingung dengan suaminya yang kesakitan, dia berlari ke depan, ingin tahu siapa yang bertandang. Dia menyibak korden sebelum membuka pintu. Jangan sampai cuman ada ketukan tanpa wujud bertamu. Seorang laki-laki terlihat berdiri di depan pintu. Siapa dia?